warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Febi Natasha dari Prodi PGMI kelas 1A dengan NIM 204220010. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan membacakan artikel yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Bahasa Gaul terhadap Bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa yang tidak baku sering kita jumpai di lingkungan kita. Dan ironisnya, hal tersebut dianggap sebagai hal yang sudah biasa. Salah satu penyebab memudahnya penggunaan bahasa Indonesia baku adalah pengaruh budaya asing atau modernisasi. Hal ini memicu munculnya istilah-istilah gaul di kalangan mahasiswa. Munculnya bahasa gaul menjadi penyebab terjadinya pergeseran bahasa Indonesia baku. Mahasiswa yang terbiasa menggunakan bahasa gaul dalam percakapan formal pun akan lupa untuk berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat mengkomunikasikan sesuatu. Selain itu, bahasa juga merupakan alat untuk menyampaikan pikiran, ide, konsep, dan lain-lain. Bahasa didefinisikan sebagai sistem simbol dalam bentuk suara. Makna bahasa menurut istilah adalah alat komunikasi berupa sistem lambang yang dihasilkan oleh pembicaraan manusia. Bahasa juga merupakan bagian dari budaya. Bahasa lain berkembang dari budaya yang kita kenal sekarang. Bahasa juga bertindak untuk interaksi sosial dan adaptasi sosial. Penggunaan bahasa gaul ini kebanyakan berasal dari generasi Z. Mayoritas mahasiswa yang merupakan bagian dari generasi Z kerap menggunakan bahasa gaul dalam berkomunikasi sehari-hari. Di zaman sekarang, bahasa gaul berkembang dengan sangat pesat. Dibuktikan dengan banyaknya kosakata bahasa yang diubah, disingkat, atau dibalik antar dua suku katanya agar membentuk bahasa gaul, seperti kata sabi yang artinya bisa. Terjadi pertukaran urutan suku kata dari kosakata bahasa Indonesianya. Lalu kata nugas yang artinya mengerjakan tugas. Terjadi singkatan dengan arti bahasa Indonesia. Lalu kata malam yang artinya malam. Terjadi perubahan satu huruf pada kosakatanya, di mana A diganti E. Lalu kata mager yang artinya malas gerak. Terjadi singkatan dari arti bahasa Indonesianya. Secara umum, penggunaan bahasa gaul dilakukan untuk mempermudah serta mempercepat komunikasi dari satu kelompok. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan negatif ketika bahasa gaul tersebut digunakan di waktu dan tempat yang tidak semestinya. Berikut ini dampak penggunaan bahasa gaul. Dampak positifnya yaitu remaja menjadi lebih kreatif dalam menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti dan lebih mudah untuk diingat. Kedua, dampak negatifnya yaitu melunturkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa gaul yang ada dapat mempersulit bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata di dalamnya, karena banyak orang yang tidak mengerti akan bahasa gaul tersebut. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab mengapa bahasa Indonesia baku menjadi anomali bagi mahasiswa itu sendiri, yaitu pertama, kurangnya peran pendidik. Yang dimaksud pendidik di sini bukan hanya guru di sekolah, tetapi juga dari keluarga dan masyarakat. Dalam lingkungan keluarga, orang tua cenderung tidak mempersoalkan bahasa Indonesia yang digunakan oleh anaknya sejak kecil. Selama mereka bisa berkomunikasi, bahasa tidak menjadi suatu masalah. Ironisnya, kurangnya peran pendidik justru datang dari guru bahasa Indonesia itu sendiri. Memang, bahasa Indonesia sudah dipelajari sejak sekolah dasar, tetapi guru hanya mengajarkan bagaimana bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan bagaimana cara berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia hanya pelajaran, bukan pendidikan, hanya formalitas, bukan untuk diterapkan. Kedua, kurangnya kesadaran dari mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa masih memiliki ego sehingga merasa canggung dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam interaksinya. Bahkan mahasiswa lebih memilih menguasai bahasa Inggris yang dianggap lebih unggul dari bahasa Indonesia dan memiliki alasan untuk mengikuti perkembangan zaman. Alasan ini tidak bisa disangkal, tetapi akan lebih baik jika kita menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar terlebih dahulu ketimbang menguasai bahasa asing. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga dikukuhkan dan diperjelas dalam Undang-Undang Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dengan adanya undang-undang tersebut,
Sudah sepantasnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia diposisikan sebagai bahasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia dan selalu digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan menyadarkan masyarakat Indonesia, khususnya generasi penerus bangsa ini, bahwa penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus diprioritaskan. Sebagai mahasiswa yang memiliki posisi, potensi, dan peran, harus dapat menyebarkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, agar dapat dijadikan budaya dan kebiasaan, sehingga penggunaan bahasa Indonesia akan terus terlestarikan. Sekian isi artikel dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.